Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian arus bolak-balik yang mengandung elemen induktor L dan kapasitor C. Resonansi terbagi menjadi dua, yaitu resonansi seri dan resonansi paralel. Resonansi seri terjadi bila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, jadi XL sama dengan XC ya. Nah, resonansi paralel terjadi bila suseptansi induktif pada suatu cabang sama dengan suseptansi kapasitif pada cabang lainnya, dan bisa menjadi persamaan BL sama dengan apa itu rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah suatu rangkaian yang dikatakan ketika tegangan V dan arus yang dihasilkan I berada dalam satu fasa. Kita sudah mengetahui XL dan XC tergantung pada frekuensi F dari arus bolak-balik atau AC. Jika XL sama dengan XC, impedansi rangkaian Z menjadi tergantung pada F. Rangkaian yang memiliki nilai seperti itu disebut rangkaian resonansi. Nah, itu kita lanjut ya, membahas tentang komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian resonansi ini. Oke. Yang pertama, function generator. Yang kedua, osiloskop. Ketiga, resistor. Keempat, kapasitor. Kelima, induktor. Keenam, kabel penghubung. Ketujuh, voltmeter. Kedelapan, ampermeter. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kita lanjut saja merangkai rangkaian resonansi ya. Yang pertama, dengan percobaan pertama, rangkaian seri terlebih dahulu. Nah, klik saja aplikasinya di yang sudah terinstall di laptop elektronik Workbench. Klik saja. Nah, lalu muncullah seperti ini. Nah, sebelum kita merangkai rangkaian seri ini, kita harus menentukan dulu komponennya terlebih dahulu, seperti resistor, kapasitor, induktor. Nah, ini kan kapasitor posisinya di sini sesuai pada modul, atau sama aja sepertinya. Nah, kapasitor ini kan masih terbalik ya posisinya. Nah, kita klik aja, ada klik kanan, klik rotate, klik saja. Nah, lalu kita hubungkan sini, hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, komponen ini kan belum sesuai pada modul nilai besarannya. Nah, tinggal kita ubah aja, klik kanan, terus komponen properties. Nah, pada modul praktikum resonansi ini, yaitu resistornya sama dengan 2,5 kilo-ohm. Nah, setelah sudah diubah seperti ini, kita klik aja OK. Lalu pada induktornya itu juga sama. Induktor 1000 lilitan itu sama dengan 27 milihenry. 27 milihenry. Nah, kita klik aja.
Nah, ini tuh diminta pada modul 100 nanofarads. Klik saja. Lalu oke. Nah, sumber pada rangkaian seri ini resonansi ini menggunakan sumber function generator. Nah, kita klik saja seperti ini. Nah, function generator ini diminta frekuensinya dimulai dari 1000 sampai 4000 Hz ya. Untuk merubah nilainya tersebut, kita klik kanan terus klik open. Nah, pada modul itu pada modul praktikum ini diminta amplitudenya 1,5 volt ya. Ini sudah sesuai 1,5 volt, dan frekuensinya itu diminta kita ubah-ubahnya di sini ya. 1000 Hz itu sama dengan 1 kHz ya. Nah, seperti ini. Nah, pada rangkaian ini diminta juga menggunakan osiloskop. Nah, osiloskop ini channel pertama dihubungkan ke induktor terlebih dahulu, lalu ini, lalu channel 2 nya di kapasitor. Ini gampang. Nah, setelah itu setelah pasang ini kita pasang groundnya dulu terlebih dahulu, karena ini kalau tidak dipasang itu tidak berfungsi rangkaiannya. Nah, setelah itu kita ubah juga nilai pada di kalibrasi di osiloskop ini, kita open juga. Nah, inilah bentuk osiloskopnya, tapi belum kita play ya. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, pada rangkaian ini juga diminta diukur VR-nya, yaitu resistornya yang ini menggunakan multimeter. Nah, kita ambil multimeter sini, lalu kita hubungkan juga. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengubah-ubah multimeter ini, kita klik kanan juga, klik open. Nah, kalau kita mengukur tegangan pada resistor ini, kita klik aja nih yang volt, dan harusnya arus AC yang ini. Kalau yang ini harus DC ya. Nah, setelah itu kita klik play di sini, play saja. Nah, muncullah seperti ini. Jika ingin memperlambat gelombangnya ini, kita ubah aja ininya. Nah, seperti ini kalau ingin melihat jelas, seperti ini. Nah, kalau channel 1 channel 2 ini kita untuk kalibrasiin ya. Kalau itu biar gelombang ini mencari PP nya 2 atau sampai 4 gitu, kita ubah-ubah jadi kalibrasi di sini ya. Nah, pada rangkaian itu kan kita diminta sampai 4000 frekuensi ya, 4000 Hz. Nah, kita atur di sini aja tuh, 4000 itu sama dengan 4 kHz sini. Nah, kita juga di pada prosedur percobaannya itu diminta juga mengukur tegangan pada induktor dan tegangan pada resistor. Nah, kita pakai saja menggunakan voltmeter. Nah, ini dihubungkan. Nah, kita ubah
menjadi AC. Oke, sama seperti juga tinggal hubungkan saja. Maaf ya. Nah, kita hubungkan. Seperti ini, kita ubah ke AC. Nah, terus kita apply. Nah, inilah rangkaian seri di resonansi ya. Ini di 4000 frekuensi ya. Nah, kita catat mulai dari 1000 Hz sampai 4000 ya, sampai 7 kali percobaan dengan jarak 500 Hz masing-masingnya ya. Jadi kita loncat 500, jadi kayak 1000 jadi 1500 Hz, 2000 Hz sampai seterusnya ya. Nah, setelah itu kita merangkai rangkaian paralel. Oke, kita lanjut ke rangkaian paralel. Sama seperti seri, kita siapkan dulu komponennya. Resistor. Nah, kita siapkan. Kita siapkan induktor, kapasitor, dan menggunakan saklar ya untuk memutuskan arus rangkaian, dan function generator juga. Jadi kita itu dulu, nah ini kan dipasang secara paralel ya, kita rubah dulu posisinya seperti ini, dan ini juga posisinya di sini sesuai dengan pada prosedur percobaan dan rangkaian di modul. Nah, lalu kita hubungkan saja ini seperti ini, kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Bentar aja, ini ada kesalahan. Nah, seperti ini kita hubungkan. Lalu kita hubungkan di sini. Nah, pada modul itu ada adapternya sendiri, sama itu yang dimaksud dengan ampermeter ya, atau ampermeter. Sini kita pasang, kita rubah posisinya ini, kita hubungkan. Sama, kita ubah juga posisinya, kita hubungkan kembali. Nah, setelah ini kita ubah nilai pada komponen-komponen ini sesuai pada modul ya. Nah, pada modul ini diminta 100 ohm. Kita ubah seperti saja. Ohm resistor pertama, resistor keduanya 100 ohm, dan kapasitornya 47 nanofarad.
Oke, seperti itu. Kalau induktornya 27 mAh, salah ya, 470 kurang 0 ya. Setelah itu induktornya kita ubah menjadi 27 mili Kita klik saja, kita hubungkan ini dengan ini karena terhubung secara paralel, dan ini ke sini. Nah, setelah itu kita siapkan oscilloscope. Siapkan trik saja dulu. Nah, kita hubungkan juga ini, hubungkan ke sini seperti ini. Nah, kita pasang ground juga di sini. Setelah itu kita hubungkan channel ini ke rangkaian kapasitor dan induktor ya. Sini juga bisa, nggak masalah. Lalu ke sini. Tuh. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan ini, lalu ini dengan ini. Nah, setelah itu kita ubah nilai pada ini, kita klik open saja. Ini klik open. Lalu kita ukur multimeter satunya di sini menggunakan multimeter. Nah, di sini kita taruh. Kita klik open juga, sudah sesuai. Sininya diklik, diganti dengan AC. Ini juga diganti dengan AC. Ganti dengan AC. Oke, lalu kita klik play. Nah, sudah terjadi rangkaian ini. Sama ini juga 1000 Hz sampai 4000 Hz ya. Inilah rangkaian paralel. Ini hasil multimeter satunya, ini hasil ampere meternya atau arus yang mengalir ya. Nah, sekian praktikum unit 8 ini. Sebenarnya sih banyak masih belum masih belum ngerti cara merangkai DWB ini, cuman banyak belum mengetahui lah caranya gitu, gimana cara memakai EWB nya, mengatur dan ini biar sesuai gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar, kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin
dan kita gali lagi yang kemarin-kemarin kita sudah pelajari dan kita buka lagi ya. Ya sudah, situ aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.